Tepuk tangan bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki, mari mendaki ke gunung Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu mencari Tuhan. Mendaki ke bukit Bergandeng tangan dalam hadirat Tuhan. bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Tepuk tangan, saya cinta Yesus. Amin. Yes. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Yes. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Yes. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Yesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about Him. Deep down in my heart. Think about Him. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Yes. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about Him. Deep down in my heart.
Deep down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Dalam sekali. Yes. Saya cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yes. Cintaku dalam sekali. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Bagai emas murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari, wow, terima kasih Bapa. Segala yang telah terjadi, Terima kasih Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Bersama-sama kita nyanyikan. Betapa Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sementara musik menyanyikan pujian ini, sobat penyembah, lagu ini ditulis oleh Jason. Dari berbagai sumber, Jason menyatakan bahwa lagu ini lagu yang terinspirasi dari kisah hidupnya. Lagu ini ditulis dari inspirasi kisah masa kecilnya Jason.
yang penuh dengan penderitaan. Ia terlahir dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Proses pertobatan dialaminya saat Jason mendengar lagu Haleluya, Haleluya 12 kali di sebuah retreat yang ia ikuti. Mulai lagu yang singkat itu, ia menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jason yang kecil, yang tanpa pengharapan, setelah mengenal Tuhan, ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus sepenuh waktu. Panggilan Tuhan Yesus dalam hidupnya sudah dimulai sejak masih kuliah sambil bekerja. Jason juga sempat sakit 2 minggu dan selama 3 hari berturut-turut bermimpi bertemu dengan seorang petani yang sedang bekerja di ladangnya serta menyuruhnya bekerja di situ. Ketika itu seorang temannya datang dan mengingatkan asalnya untuk menjadi hamba Tuhan. Pria yang pernah bercita-cita membuka restoran ini awalnya tak berniat untuk menjadi penulis dan penyanyi lagu rohani. Tetapi Tuhan menunjukkan rencananya. Bermula ketika ia mengikuti lomba nyanyi lagu dangdut tahun 1996 di daerah Banten. Mulai saat itu ia fokus pada dunia tarik suara. Lagu ini merupakan refleksi hidup seorang yang diilhami oleh kisah seorang gadis, teman sekolah Jason yang mengalami pelecehan dari ayah kandungnya sehingga menjadi hamil. Gadis yang tidak mau disebutkan identitasnya ini awalnya tidak bisa mengampuni perbuatan ayahnya. Meskipun dilakukan dengan tidak sengaja karena satu ayahnya dalam kondisi mabuk berat. Tetapi yang dilakukan ayahnya tersebut telah menghancurkan masa depannya. Gadis tersebut sempat mau bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Bahkan karena musibah yang menimpanya itu, kemudian gadis itu menjadi gila dan dipasung dengan rantai di rumahnya selama belasan tahun lamanya. Tetapi apa yang dilakukan ayahnya tersebut sungguh-sungguh menghancurkan hidupnya dan masa depannya. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena semuanya gak ada harapan. Semuanya hancur. Bahkan gadis itu udah tidak punya harapan lagi. Maunya mati dan mati. Tapi apa yang terjadi? Jason sering mendoakan sahabatnya itu sambil sesekali menulis lirik lagu. Waktu pun berlalu, Jason pun pindah kota dan mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri. Suatu ketika anak perempuan itu menelponnya dan sangat terkejut. Karena setahunya anak perempuan itu sudah gila dan masih dipasung. Mengapa bisa lepas dan menelponnya? Akhirnya anak perempuan itu bercerita, suatu hari rantai yang membelenggu dia bertahun-tahun itu, entah karena sudah berkarat atau sudah tua, tiba-tiba lepas. Tentu ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Satu hal yang langsung diingatnya saat itu adalah ingin membunuh ayahnya. Dan waktu dia bangun melihat Tuhan Yesus dengan jubah putihnya dan berkata kepada perempuan itu, gadis itu, kamu harus memaafkan ayahmu. Anak perempuan itu tidak bisa. Dia menangis, memukul diri dan berteriak sampai akhirnya Tuhan Yesus memeluk dia dan berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Walaupun penuh pergumulan, akhirnya anak perempuan itu pun bisa memaafkan ayahnya. Mereka sekeluarga menangis terharu melihat apa yang telah Tuhan buat untuk memulihkan keluarga ini. Apalagi hal itu terjadi sebelum ayahnya akhirnya meninggal karena stroke.
Semua itu terjadi hanya karena gadis itu mendengar kata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Dan biarlah suara yang didengar, gadis itu juga kita dengar, bahwa Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus mengasihi kita. Mari biarlah Bapa menyentuh setiap kita dan kita berseru bersama-sama, Bapa sentuh hatiku. Bapa Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesaya 43 ayat 18 berkata, hari-hari ini Tuhan sedang menjanjikan masa depanmu adalah Tuhan memberikan jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Percaya janjinya, nikmati. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air, sungai yang mengalir di padang belantara, sungai Tuhan Yesus Kristus yang sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sehingga setiap kami menerima lawatan, sentuhan, pujian ini dari Tuhan, mengubah dan menyelamatkan hidup kami, diselamatkan kami dan seisi rumah kami dalam nama Yesus. Bagai air sungai yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, dalam program Worship at Home, kita bersama-sama terus menyembah dari rumah. Bisa dari kantor atau dari di mana posisi Anda berada, karena Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah omnipresent, maha hadir, ada di mana-mana. Kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran selama beberapa waktu, dan penuh hadiratnya Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan yang kita akan bongkar saat ini adalah tanda-tanda
nyata akhirnya akhir zaman. Udah tanda nyata, bukan akhirnya. Dan telah datang hambanya, spesialis akhir zaman. Kita akan bongkar dengan tema tanda nyata akhirnya akhir zaman. Pastor Dani, sekarang kabar pandemi yaitu sampar di Lukas 21:11 dan juga perang di Matius 24 ayat yang ke-6 begitu membombardir, bukan level epidemi negara tapi pandemi dunia. Sementara belum mereda, baru sedikit melandai, tanda perang begitu. Nah, sebenarnya ada berapa tanda akhir zaman menurut Yesus di Matius 24? Ya. Jadi di Matius 24 ini kita bisa katakan 10 tanda, tapi kalau semuanya ya bisa dikatakan bisa di 20 tanda, tergantung pengupasannya. Tetapi saya mau bagikan dulu kenapa ini kayak silih berganti ya, urut mengurut ya. Di dalam Matius 24 tadi sudah dibacakan ayat 7 ya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya ada kelaparan, famine, pestilence, wabah penyakit atau penyakit pandemi, dan gempa bumi. Jadi bahasa Indonesia ada kurang satu kata. Nah, ayat 8-nya menarik nih. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan, jadi baru awal. Nah, tetapi kalau kita cek lagi ke bahasa aslinya, ini adalah tanda-tanda sakit bersalin, wanita yang mau melahirkan menjelang zaman baru. Nah, wanita yang mau melahirkan itu dia mengalami kontraksi. Waktu itu rasanya udah mau lahir nih, ayo cepat kita ke rumah sakit. Ternyata waktu di rumah sakit, Bu baru bukaan 3, ya bukan 1, bukan 2, baru bukaan 3. Iya ya, kok mulesnya hilang ya. Terus dia pulang aja dulu deh. Pulang sehari 2 hari, atau hari ketiga, mules nih, kayaknya anak udah mau lahir nih, cepat-cepat ke rumah sakit. Pas diperiksa, ya baru bukaan 7, ya bukaan 5, bukaan 6, bukaan 7. Belum waktunya Bu. Dia saya coba bertahan 10 jam di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Pulang lagi dia. Pulang, tahu kali ini benar-benar kontraksi cepat sekali. Dan periksa ternyata sudah bukaan 9. Udah Bu, jangan pulang lagi. Bukaan 9, bukaan 10. Lalu lahir. Ketuban pecah dulu, bayi lahir. Apa sih Pak? Buka-buka, tanya ibu-ibu pernah melahirkan. Nah, buka-buka ini juga seperti berita akhir zaman. Ya, dari dulu perang ada. Perang Baratayuda, perang Mahabharata, perang Marang, tapi hilang. Tapi perangnya makin dahsyat lagi, hilang lagi. Lalu ada perang dunia 1, perang dunia kedua ya, dahsyat. Tapi terus hilang. Tetapi tiba-tiba sekarang muncul lagi perang. Nah, pandemi sendiri dari tahun 1718 sampai 1720 sudah mulai ada pandemi. Lalu 1818 sampai 1820. Lalu 1918, 1920. Nah, yang tahun 2000, ini 2019 sampai 2020-21. Tiap 100 tahun rupanya terjadi sesuatu. Cuma sama seperti kontraksi itu. Tapi dulu yang tahun 1900-an 50 juta yang meninggal loh. Nah, sekarang ini mungkin ya tidak harus sampai segitu ya, tetapi dampaknya dahsyat. Jadi makin lama kontraksi makin kuat. Langsung, Tuhan Yesus datang. Terjadilah pengangkatan. Nah, jadi makin lama kontraksinya makin kuat, makin lama intensitasnya makin kuat. Contohnya gempa bumi. Dari dulu gempa bumi udah sering terjadi, tapi masih skala 5, skala 6, skala Richter. Tapi sekarang kalau kita dengar rata-rata di 6 sampai 7. Bahkan sudah sempat 8,5 sampai 9, sudah sampai tsunami di Aceh, tsunami di Jepang, dan tsunami di Palu ya. Tapi terus hilang lagi beritanya. Tapi nanti akan terjadi lagi, dan makin lama tsunami serentak di beberapa tempat ya, dan seterusnya. Nah, gitu kira-kira memahami bagaimana tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi kalau ada yang bicara dari dulu juga gempa udah terjadi, dari dulu juga, nanti juga paling sekarang begitu lagi. Nah, saya mau tambahkan sedikit Pak Tim. Saya lagi membahas tentang Matius 18 ya, tentang adanya 2 saksi.
Nah, di Matius 18 itu dikatakan kalau orang sepakat berdoa, 2 orang sepakat, doanya dikabulkan. Lalu 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah, kalau ada masalah, maka dikatakan di ayat 16 ya, Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Berita akhir zaman itu tidak disangsikan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa sekarang ini adalah akhir daripada akhir zaman? Ada 2-3 saksi, Pak. Ya, ada orang-orang dari negara lain yang meneguhkan, yang mengkonfirmasi betul yang kami dapatkan seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, ya ini pandemi biasa, dari zaman dulu juga ada wabah penyakit, jangan dikait-kaitkan dengan akhir zaman, betul nggak Pak Tim? Ya. Kan mereka bilang itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Tetapi ini ada konfirmasi ya dari 2-3 saksi yang mereka juga berkecimpung di pendalaman akhir zaman. Mereka mengatakan dari Tuhan bahwa ini pandemi ini adalah tanda. Pak Dani, masalahnya pandemi yang begitu menghebat di seluruh dunia, orang tuh nggak takut tuh. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang maling tetap maling, mafia tetap mafia, narkoba tetap narkoba, bahkan bunuh-membunuh. Why? Kenapa? Ya, karena semua peristiwa ini tidak dikaitkan dengan peristiwa nubuatan akhir zaman. Jadi dianggap ya itu kan dari dulu juga biasa gempa. Nah, makanya di sini perlunya pengajaran, Pak. Jadi mereka harus diberitakan seutuhnya, ya, bahwa ini ada teguran dari Tuhan, bahwa ada sinyal dari Tuhan. Kalau tahu bahwa ini Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dan setelah ini akan terjadi begini, akan terjadi begitu, dan kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami malapetaka. Nah, mereka akan bertobat, Pak. Masalahnya tidak disertai dengan dasar firman Tuhan. Dan dasar firman Tuhan mungkin ada, tapi tidak seutuhnya. Tidak seutuhnya dalam arti kata bahwa ini adalah satu sinyal dari surga bahwa Yesus akan kembali, dan melalui ini Tuhan minta berdoa dan berjaga-jagalah. Waspadalah, jangan terjerat oleh kedagingan, keduniawian, dan tipu daya setan. Gitu, Pak. Jadi ada harus di lagu samping. lama yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora karena pandemi, bergelora karena perang. Kalau mungkin perangnya perang kecil-kecilan ya masih oke lah, perang lokal. Tapi ini perangnya bisa memicu perang dunia ketiga, bisa perang nuklir, perang kimia. Wow. Nah, jadi menurut Pak Dani, memang itu diizinkan Tuhan, memang itu udah blueprintnya Tuhan, di-planning oleh Tuhan, atau memang tetap ada oknum-oknum yang karena ambisi, karena ego lalu terjadi? Ya, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya, masa depan penuh harapan. Jadi dia juga tidak merancangkan ada kematian mendadak. Dia sayang nyawa, satu nyawa berharga di depan Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan peperangan. Tetapi dia tahu ketika iblis jatuh ke dalam dunia, dibuang ke dunia, dia diberi kuasa ya untuk melakukan segala hal untuk bisa, dan dialah yang nanti jadi menggenapi. Dan Tuhan tahu iblis ini akan mempengaruhi raja-raja, rusuh bangsa-bangsa, kan itu di kitab Mazmur. Jadi maka apa yang akan dikerjakan iblis itu dijadikan tanda sekalian, bahasanya gitu ya, sebagai tanda bahwa ini akhir zaman puncaknya. Karena di dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia tahu waktu yang dekat, maka dia jadi makin liar. Ya, dia seperti naga yang tidak terkendali. Nah, puncaknya itu dia akan mempengaruhi semua umat manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu karena ini bicara kerajaan-kerajaan, ya akan terjadi peperangan. Nah, jadi peperangan itu dari dulu sudah ada. Bahkan kalau kita lihat perang antara Iran dan Irak pun itu yang mati hampir 1 juta, itu juga dahsyat sebetulnya. Perang Timur Tengah itu. Tetapi kok biasa-biasa aja sih? Karena belum ada ancaman nuklir. Nah, ketika abad yang lalu bom nuklir itu jatuh di Hiroshima dan Amerika akhirnya menang, sekutu menang, dunia melihat bahwa ini ada satu bom pembunuh yang bahaya. Lalu di Ukraina juga pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Pak. Ya. Bocor. Wah, dampaknya luar biasa. Ya. Nah,
dari situ orang akhirnya ngeh, wah ternyata bom nuklir ini sangat membahayakan. Tapi selama perang terjadi, tidak ada yang pernah mengumandangkan akan mengancam pakai bom nuklir. Nah, tiba-tiba kemarin dalam keadaan tekanan yang luar biasa mungkin, Rusia mengancam, kalau saya ditekan terus saya akan lepaskan bom nuklir. Nah, langsung semua baru sadar, mereka langsung terbuka, wah kejutan. Jadi, tetapi apakah akan terjadi pada masa kita ini? Kalau kita kembali ke Alkitab, sebelum ada kegoncangan malapetaka, puncak malapetaka, gereja selesaikan dulu amanat agung. Yes. Akan ada revival dulu. Jadi kita melihat akhir zaman itu, untuk orang-orang Kristen, ini Seutuhnya, waktunya, ya lihat seutuhnya, ini waktunya penuaian. Siapkan diri, waktunya singkat sekali, tuaian banyak, pekerja sedikit. Jadi kita tidak memikirkan kedengaran sana-sini, kabar-kabar menggemparkan, tapi kita lihat, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Nah, itu yang harus kita siapkan, Pak. Baik. Nah, sekarang yang jadi persoalan penting adalah pandemi mulai melandai, seolah-olah mulai kelihatan kayak flu biasa, Omikron mudah menular, mudah disembuhkan. Orang mulai berencana untuk jalan-jalan, untuk Tarik nafas. Bom! Rusia invasi Ukraina, dan Ukraina tetap tidak mau menyerah, sehingga sanksi-sanksi bertebaran, lalu si Rusia juga mengancam. Jadi rasanya ini tidak cerita pendek nih, kayaknya cerita bersambung, Pak. Ya. Itu pasti bukan kehendak Tuhan, karena Tuhan yang baik, tapi Tuhan izinkan. Iya. Why? Mengapa? Ya. Sekali lagi, Tuhan kirimkan Alkitab ini ada roh nubuatan di dalamnya. Ada pesan-pesan untuk bisa dimengerti, bisa dibaca. Seperti pada waktu Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Ya, bangsa Israel akan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, aku akan mendengar doa mereka, Yeremia 29 ayat 10, dan mereka akan kembali. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya strategi, Tuhan yang maha merancang, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Ya. Tapi mungkin orang berkata, dibuang ke Babel, apa baiknya? Orang Yahudi kena hukuman, apa enaknya? Tetapi semua ada sebab akibat. Karena Israel pada waktu itu memang melanggar firman Tuhan terus, ya, sampai akhirnya Israel Utara dijajah atau dikuasai oleh bangsa Asyur, bangsa Syria. Israel Selatan dibuang ke Babilonia. Nah, waktu berjalan kemudian dari episode ke episode, dan Tuhan melihat, ini kita sekarang bicara di Perjanjian Baru. Nah, di era Perjanjian Baru ini, penginjilan adalah Yesus Juru Selamat. Yesus adalah Mesias. Nah, itu yang diberitakan. Nah, tetapi iblis berusaha untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, salah satunya memang selain lewat sakit penyakit, karena berkali-kali Tuhan berbicara di kitab Injil. Setelah Tuhan Yesus memberitakan Injil, setelah dia mengajar, lalu dia menyembuhkan orang sakit, lalu dia mengusir setan-setan. Jadi selalu Injil selalu disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Nah, itu kebaikannya untuk merebut kembali apa yang dicuri oleh iblis. Nah, tetapi kemudian waktu berjalan terus, dan Tuhan maha mengetahui bahwa masuk ke abad ke-18, 19, teknologi akan maju. Nah, di sini Pak, berangkatnya dari teknologi Pak. Dalam Daniel 12 ayat yang keempat, pengetahuan akan bertambah-tambah. Ya, dulu masih naik kuda, terus lama-lama naik mobil. Kemudian senjata perangnya dulu masih pakai bambu runcing, ya, kemudian pakai bedil. Bedilnya, senapannya pun terus lama-lama yang roller, ya, dudut, makin canggih. Tapi kemudian mobil itu sendiri dibuat jadi tank, ya. Nah, di kitab Wahyu Yohanes di Pulau Patmos lihat ada kuda yang keluar api dari depan dan bawa belerang. Apa itu sebetulnya? Itu adalah tank, Pak. Gambaran tank masa depan. Apakah Tuhan merancangkan perang itu? Tidak, ya. Tetapi karena teknologi maju, Tuhan tahu manusia kan membuat tank, membuat senapan, ya, bau mesiu itu kan bau belerang, dan teknologinya yang besar itu akan membuat perang itu jadi besar juga. Ya, Tuhan sudah melihat ketika mencapai kondisi seperti ini, waspadalah.
aku segera datang. Nah, jadi Tuhan memberitahu bahwa keadaan dunia akan seperti ini. Karena manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, Pak. Dia buah pengetahuan. Jadi pengetahuannya tinggi. Jadi bisa pinter. Bahkan ketika membangun menara Babel, mereka seias kata, apapun yang mereka lakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Nah, jadi itulah kehebatan manusia yang punya citra Tuhan, tetapi kebablas. Mereka lebih tunduk pada strategi iblis daripada strategi Tuhan. Baik, Pak Rani. Gitu ceritanya, Pak. Di Matius 24 ada 10 tanda. Ya. 9 sudah digenapi, yang ke-10 sedang nyaris digenapi, yaitu Injil diberitakan menjadi kesaksian. Di ayat yang 14 ya, 24 ayat 14. Nah, sekarang persoalan yang terpenting adalah akibat perang bisa 1,5 juta orang pindah. Hanya kesalahpahaman, hanya ego, hanya ambisi. Bisa juga mulai dari kepribadian yang berbeda. Andai kata mereka bisa ngopi bareng, telepon bareng, mungkin metaverse bareng begitu kira-kira. Beda ceritanya. Nah, kalau memang Tuhan tidak menghendaki perang dan turun sejahtera, kenapa hal ini tetap diizinkan terjadi? Nah, di sini nubuatan itu banyak, Pak Tim. Karena ini kok Rusia ya, nggak ada yang kebetulan. Ya, nanti kita bahas lebih dalam, tetapi kulitnya dulu. Karena di Yeskiel 38, ketika Israel sudah kembali ke tanah airnya, sudah kembali ke tanah Kanaan, sekarang Israel sudah ada di negaranya, dan dalam keadaan damai, maju, ekonomi maju, semuanya maju. Dalam ketenangan itu, tiba-tiba Tuhan menarik Magog ini untuk menguji Israel. Nah, ada masa kesusahan Israel, Pak. Ya. Di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-7 ya, Yeremia 30 ayat 7, ada masa kesusahan Yakub. Orang lebih senang pakai bahasa Inggris, Jacob's trouble. Masa kesusahan Israel 7 tahun masa kesusahan ini. Untuk apa? Supaya Israel bertobat. Tuhan memulai dengan Israel, Tuhan akan mengakhiri dengan Israel. Ya. Israel jamnya Allah. Israel jamnya Allah. Jadi ini ada sisi lain. Kenapa kok Rusia sama ini kok agak alot ini? Ini dalam rangka untuk menuju ke Israel jamnya Allah, di mana Israel akan mengalami ujian. Kalau ujian yang dulu pertama mereka diperbudak di Mesir 400 tahun, balik ke Kanaan. Kemudian 70 tahun diperbudak di Babilonia, balik lagi Kanaan. Lalu seluruh dunia terberai, balik lagi ke Kanaan. Jadi selalu berulang-ulang sampai Yerusalem jadi ibu kota lagi. Nah, tetapi kali ini Israel tidak keluar. Dia akan tetap di Kanaan, tapi dari luar invasi ke dalam. Nah, siapa yang invasi ini? Kepada Nabi Yeskiel dikasih tahu bahwa nanti ada kerajaan yang namanya Magog. Gog itu artinya raja, penguasa besar. Jadi Gog ini penguasa besar yang akan memperbesar dirinya, ya, membuat koalisi, ya. Nah, koalisinya adalah dari Magog dengan Mesech, Tubal dan sebagainya, yang negara-negara itu sekarang kita kenal di media ya. Jadi nah, Ukraina ini kenapa kok dia terlibat? Nah, Ukraina ini adalah Mesech, dia dekat Moskow ya. Ini bangsa Mesech, ini keturunan Yafet. Unik juga nih. Jadi diuji oleh keturunan Yafet. Ya. Jadi Yafet ini negara-negara pecahan Uni Soviet ya. Rusia, Togarma ini kan Turki. Turki itu kan tadinya Turkmenistan. Di Turki sendiri dulu namanya Anatolia, Pak, pusat Kristen. Ya. Pusat Kristen, 7 sidang jemaat negara Kristen. Tapi kemudian Ottoman masuk menguasai Anatolia, jadilah itu jadi negara Turki. Sementara masih ada negara Turkmenistan, masih ada. Tapi Turki ini itulah yang disebut dengan Togarma. Gomer inilah pecahan-pecahan yang tan Turkmenistan, Afghanistan, Kazakhstan, Serbatan. Nah, jadi ini termasuk Persia. Itu juga keturunan Yafet. Nah, ini juga satu misteri tersendiri. Tuhan izinkan keturunan Yafet ini untuk menyerang Israel, ya. Itu nanti itulah menuju perang Gog Magog. Jadi, kenapa kok Tuhan izinkan? Kok kita udah berdoa, di sana ada menara doa, kayaknya kok makin meruncing. Ya. Dua sisi kita lihatnya. Satu sisi memang ini menuju penggenapan Yeskiel 38.
Nah, dari mana taunya? Sekali lagi Pak, ada saksi Pak. 2, 3, 4, 5 orang saksi. Nah, sekarang ini luar biasa loh. Kita cerita gini, jemaat-jemaat biasa udah bisa nangkep. Wah, ini udah mogok-mogok Pak. Zaman dulu EGP emang pikiran atau siapa dia. Tapi sekarang Roh Kudus udah bicara ke banyak orang. Tetapi itu belum waktunya Pak. Kita rapture dulu Pak. Ya, kita rapture dulu. Nah, tapi sebelum rapture kita penuaian. Nah, Kita lihatnya Gog-magog ini terjadi sebelum rapture atau sesudah? sebelum Gog-magog sesudah, maaf. Sesudah kuda merah Pak. Jadi Ya. waktu pembukaan Wahyu 7 5, meterai, ya? Wahyu 6. Wahyu 6 7 meterai pertama kuda putih ini penyesatan ya. Kemudian kuda merah ini peperangan. Lalu kuda hitam kelaparan, krisis moneter, kuda pucat yang keempat nih maut, seperempat dunia binasa. Sekarang Pak Dhani, apa antisipasi kita orang percaya, murid Kristus, melihat intensitasnya perang itu makin menegangkan? Ya. Pandemi juga tidak selesai, bencana alam, masih banyak deretan tanda-tanda, banyak orang yang murtad, kasih orang menjadi dingin. Apa respon kita orang Ya. percaya yang menjadi murid yang betul menjadi Ini yang mempelai? saya mau bahas bagian kedua. Kalau Ya. bagian pertama tadi, ya kita nggak bisa menghindari. Karena itu menuju penggenapan firman. Ya sama kayak sekarang ini semua sudah dunia metaverse. Ya itu sudah penggenapan firman. Teknologi makin maju dan semuanya dan sebagainya. Artificial intelligence akan masuk ke dunia sana. Kita tolak, kita tengking, yuk nggak akan jadi. Karena menuju ke sana. Tetapi kita lihat dari sisi lain, dari sisi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Pada waktu itu banyak orang yang susah. Mereka berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan Yesus berkenan ditemui Pak. Mereka lari semua 1,5 juta orang ini, tiba-tiba semua orang di Ukraina ini ingat Tuhan tiba-tiba. Termasuk orang Rusia juga ingat Tuhan. Hanya mereka juga berdoa mencari Tuhan. Nah, pada waktu ladang menguning ini siap nggak untuk dituai? Pada waktu mereka ketakutan, mereka pergi mengungsi ke bangsa-bangsa. Nah, di bangsa-bangsa ini siap nggak untuk menampung? Yang jadi masalah sekarang mereka ngungsinya ke Eropa. Eropa ini lebih banyak ateisnya. Nah, boro-boro mau menuai Pak, mereka sendiri nggak percaya Tuhan. Tapi pada waktu mereka bertemu dan orang yang ketakutan, tiba-tiba mereka sadar juga, iya ya, saya kok juga tiba-tiba takut mati. Nah, memang dalam hal ini kuasa doa lah yang pertama kita harus kerjakan. Karena Roh Kudus menginsafkan dari segala dosa, dan pada waktu itu mungkin penuainya nggak banyak, tetapi seperti muncul Saul-Saul yang jadi Paulus Pak. Mereka jumpa Tuhan Yesus dan segeralah terjadi revival. Yes. Apa yang pernah terjadi di Azusa terjadi lagi, itulah Pentakosta ketiga Pak. Jadi mereka harus mengantisipasi diri gitu ya? Iya, artinya kalau mereka yang di lapangan yang mengalami, ya kita doakan supaya dalam ketakutan Tuhan hadir, Tuhan lawat. Dan kalau mereka lari, ya ketemulah dengan gereja yang injili, bawa mereka bertemu dengan saudara-saudara seiman yang memang sudah punya jiwa misi. Jadi karena di Ukraina itu sempat 2 kali presidennya anak Tuhan Pak. Hasil dari doa syafaat. Mereka itu kan gerbang utara, gerbang Damaskus dan juga gerbang Gunung Karmel. Jadi kekuatan doanya, komselnya luar biasa. Mereka punya lumbung-lumbung Yusuf buat persediaan luar biasa gitu. Tetapi kalau kita lihat sisi lain ya, kenapa kok ini kok ngeyel saudara Presiden Ukraina ini? Ya mungkin darah dagingnya juga, latar belakangnya membawa mereka lebih ke Eropa. Tapi intinya sekarang kita tidak memihak mana-mana ya Pak ya. Ya. Kita memihak Tuhan Setuju. Yesus. Ya. Kita nggak memihak Ukraina, tidak memihak Rusia. Dan kalau ini sudah terjadi ya ini kayak bola salju bergulir. Yang bagian kita sekarang, Tuhan, ya boleh nggak kita doa, Tuhan buatlah perang ini berhenti? Boleh aja. Kita doakan sebagai tanda orang yang mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan selamatkan. Atau kalaupun perang jangan banyak korban. Ya, selamatkan nyawa-nyawa itu Tuhan, kasihani mereka. Dan banyak kesaksian terjadi ya ketika bom meledak kena satu apartemen, nggak ada yang mati tuh ya. Atau ketika tentara musuh misalnya menyerang, atau mereka nyerah sendiri karena kelaparan, karena konsumsi bahan makanannya terlambat 2 hari, kelaparan ya minta makan, ya udahlah daripada mati kelaparan. Jadi kita lihat tetap apapun terjadi di muka bumi ini tetap dalam kendali Tuhan, gitu Pak.
tetap dalam kendali Tuhan Yesus dan kita berpihak pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus terjadi? Kalau itu memang peperangan terjadi, bagian kita berdoa supaya jiwa-jiwa yang kabur ini, yang melarikan diri, diselamatkan, dan juga yang di sana juga diluputkan. Gitu Pak. Sekarang kalau doa, hanya doa, saya rasa nggak cukup. Namun ada tindakan action yang nyata. Jadi kabar perang, deru perang, bencana alam, sampar sudah menghebohkan seluruh penjuru dunia. Nah sekarang kalau respon kita tanggap seperti itu, terkadang kita itu imannya bisa naik turun, up down, maju mundur. Nah mengantisipasi perubahan yang begitu cepat, ancaman yang begitu mendekat, apa respon kita sebagai orang percaya? Ya, Tuhan memberikan satu petunjuk ya Pak ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasihati. Lalu di 1 Petrus 4 ayat 7, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Artinya semakin banyak berkumpul untuk berdoa, kita satu sama lain saling menguatkan dulu. Itu dulu Pak. Ya. Lalu yang kedua, saling menajamkan. Ya. Nah memang kita hanya bisa berdoa awalnya untuk yang di luar negeri. Menguatkan, Ya. menajamkan. Dan ya menajamkan, menguatkan, memberdayakan. Nah selama itu berjalan di luar negeri, yang di dalam negeri ya kita misi Pak. Kita pergi, ya kita mengunjungi, kita berbuat sesuatu. Ya yang saya lakukan kemarin ini ya, yang bisa saya lakukan, kita doa keliling dulu. Ada bencana besar Pak di Serang Pak, banjir raksasa di Cibanten. Tapi ternyata ini sungainya membelah dua. Yang di sini sungai besarnya sampai rumah-rumah hanyut. Di sini sungai kecilnya ternyata kampung Kristen Pak. Banyak anak-anak Tuhan di situ. Bahkan ada 2 gereja habis. Nah jadi waktu kami melihat itu, ya kita sekalian bawa bantuan, ya kita sekalian doa peperangannya, doa memberkatinya ya. Dan pada waktu itu ya inilah saatnya gereja bersatu, ya berkumpul bergandengan tangan untuk mulai dulu saudara seiman ditolong, dan setelah itu kemudian kita juga menjadi berkat buat yang lain. Sehingga akan ada perbedaan, saya katakan. Lihat ini, yang Kristen sama-sama kehilangan airnya sampai di atap Pak, Ya. di rumah-rumah jemaat. Habis itu kursi gereja, alat musik. Tapi kok ada beda apa? Mereka sukacita, ada pengharapan, ya. Kemudian bantuan juga cukup melimpah, sehingga dunia akan melihat yang lain bersungut-sungut, yang belum dalam Tuhan. Kok ada perbedaannya? Kok kamu bisa sukacita ya? Kok kamu cepat pulih ya? Nah kita jawab, itulah karya Kristus dalam hidup kami. Nah ini kesempatan luar biasa untuk bersaksi Pak. Sementara yang di luar negeri itu tanda-tanda kita ceritakan, tetapi di dalam negeri ini waktunya mereka juga ngerti Pak. Mereka juga ngikutin perkembangan dunia ini. Baik, Pak Dhani, sekarang sebagai orang percaya kita harus gerak cepat, cekap tanggap. Karena jangan sampai kita sendiri ketinggalan atau keluarga kita tidak utuh diangkat. Sekarang kiat-kiat apa? Karena di akhir zaman ini banyak orang menciptakan dirinya sendiri, menganggap diri lebih oke. Padahal Yesus menekankan hidup itu bukan memberi tapi hidup itu bukan mengambil tapi memberi, bukan melayani tapi bukan dilayani tapi melayani. Nah, apa target supaya kami boleh menjadi hamba yang siap sedia setiap saat? Ya, kalau kita baca Matius 24, Matius 25, itu semua solusinya sudah ada Pak. Ya, ketika kita melihat tanda-tanda akhir daripada akhir zaman begitu dahsyat, begitu luar biasa, lalu Tuhan ingatkan seperti zaman Nuh, ada yang selamat, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. 8 orang. Ya, ada yang Ada terangkat. lagunya tuh Pak nih. Nabi Nuh dan istrinya Ya, dengan 3 anaknya, dengan 3 mantunya 8. ya. Nah, jadi Tuhan kasih tahu akan ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Maka di situ dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, cara berjaga-jaganya gimana? Ya tadi ya, semakin giat pertemuan saudara seiman, tatap muka Pak. Nggak usah banyak-banyak, berdua seperti sekarang ini aja, 2-3 orang. Jadi saling impartasi, saling tumpang tangan, dan saling meneguhkan. Nah, baru masuk perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, di sini waspada terhadap jerat iblis.
Karena hamba yang jahat itu apa? Oh, Tuhan masih lama, dia nggak datang-datang. Dia tidak berjaga-jaga. Dia apa itu ngomong akhir zaman. Dari dulu akhir zaman sampai sekarang juga taruhan sama saya. Masih lama itu. Kan gitu sombongnya kan. Maka dikatakan dia memukul hamba-hamba yang lain. Ini hamba Tuhan ini saling memukul akhirnya, gontok-gontokan. Nah, waspadalah. Waspadalah ini. Jadi kalau ditanya, Pak, apa tanda-tanda akhir zaman? Ini banyak, hamba Tuhan saling menjelekkan, saling gontok-gontokan. Kalau itu terjadi, itu hamba yang jahat itu di mata Tuhan. Ya, jadi dikatakan Tuhan tidak datang-datang, lalu mereka minum bersama pemabuk. Nah, mabuk duniawi, mabuk kedagingan. Ya, jadi pergaulan yang buruk merusak yang baik. Karena hamba Tuhan udah kecewa, saya udah kecewa dengan perkumpulan saya, organisasi saya, mungkin kecewa dengan teman-teman seiman, katanya haleluya, tapi dia udah membuka kecewaan, itu mabuk ya, akhirnya mabuk harta, tahta, dunia, kedagingan. Maka Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan itu datang, dia akan menghukum hamba yang jahat itu. Nah, jadi jangan sampai terjerat jadi hamba yang jahat. Makanya Tuhan kasih tahu yang pertama ini, jadilah hamba yang setia. Ya, setiap berarti kita terus berjaga-jaga dan jangan sampai luka batin, jangan sampai sakit hati. Tapi nanti dilanjutkan Matius 25 itu ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, ada Kristen 25 talenta, rajin, mengembangkan bakat karunia, dan lagi ada menyembunyikan, ada yang menyembunyikan, yang pemalas, dan juga ada Kristen domba dan kambing. Nah, jadi solusinya udah ada. Bagaimana kita tinggal ukur, kita ini jenis domba atau jenis kambing, kita jenis 25 talenta atau 1 talenta, kita 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, atau Kristen hamba yang setia atau hamba yang jahat. Nah, jadi disinilah diulang-ulang. Nah, akhirnya masuklah komunitas hamba-hamba yang setia, masuklah komunitas 5 gadis bijaksana, masuklah komunitas Kristen 25 talenta yang rajin, dan komunitas domba yang rela menderita bersama Yesus. Gitu. Wow. Jadi bagaimana kita menangkap rema daripada tanda-tanda akhir zaman lalu mempraktekannya sehari-hari. Ya. Tetapi ada yang ekstrim nih Pak Dani. Nggak usah kerja, nggak usah bisnis, jual rumah dibawa ke kaki rasul, ke kaki hamba Tuhan. Ekstrim kiri nggak peduli. Ekstrim kanan ketakutan setengah mati. Jangan-jangan malam ini nih perang dunia ketiga. Nah, sikap yang netral itu gimana Pak? Ya, jadi sikap yang netral ya sekarang ini Pak harus siap mentoring. Kita yang waras siap menjangkau yang kurang waras ya, bukan tidak waras ya. Banyak yang lagi goyah, banyak yang lagi susah. Nah, memang pendampingan Pak. Jadi sekarang kita berdoa untuk para gembala. Tuhan kuatkan mereka dan supaya Tuhan juga mampukan mereka untuk menggiring kawanan domba ini supaya kuat, didampingi sampai kuat, didampingi sampai kuat. Karena di akhir zaman ini goncangnya sangat goncang banget Pak. Sampai di Amerika saja 50% pendeta udah mengundurkan diri Pak. Saking mereka juga takut dengan banyak faktor ya. Mereka juga udah banyak yang mungkin kehilangan visi, kemudian pemerintahnya itu begitu kuat, roh antikrisnya dan sebagainya. Nah, jadi supaya seimbang, kalau di Indonesia kita masih bersyukur, kita masih berkumpul, kita masih ada gotong royong. Jadi kembali ke Alkitab aja, Ibrani 10 ayat 24-25. Semakin giat berkumpul ya, kalau saya bilang ibadah nanti seolah-olah ibadah hari Minggu, tapi giat saling memperhatikan, saling menasihati, semakin giat kumpul seperti ini, doa bersama, rajin, sustainable, berkelanjutan, di penyembahan fajar hadir terus misalnya, di doa siang, di doa malam, pokoknya banyak pertemuan, maka manusia menajamkan sesamanya, itu akan seimbang, dia akan kuat. Nah, sekarang sebelum masuk kepada konklusi, saya diingatkan lagu Zaman Sekarang, berjagalah. Lihat dunia, Rusia, Ukraina, Eropa bergelora. Belum pandemi, belum bencana alam. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi maksudnya berlindung pada sabda Allah
di ujung akhir zaman yang penuh dengan pandemi dan perang ini gimana Pak Dhani? Ya, kita harus banyak baca firman, kita harus hidup dalam firman. Jadi masuklah komunitas-komunitas pendalaman Alkitab ya. Jadi kita harus ada di dalam kelompok pemuridan, kita ada dalam kelompok merenungkan firman. Nah, kita bisa manfaatkan semua media sosial yang ada, tetapi tetap tertanam di gereja lokal. Tetap kita ada pembapaan ya. Karena ada lagi yang khawatir nanti ikut YouTube sana, YouTube sini, kesasar, kebingungan. Tetap ada covering, ada penundukan diri. Nah, dengan itu maka ada yang berjaga-jaga atas engkau. Doakan para pemimpin karena dia yang berjaga-jaga atas kita semua. Baik, sebagai konklusi Pak, apa pesan Bapak untuk teman-teman yang terpaksa harus mengungsi karena perang, terpaksa harus dipulangkan ke negaranya karena perang, supaya mereka tetap survive, tapi tentunya kita bahas untuk episode yang akan datang. Ya. Nah, sekarang konklusi 1 menit Pak untuk tema ini. Ya, jadi ketika Anda melihat tanda-tanda akhir zaman digenapi satu persatu, ya, jadi segeralah mencari komunitas Kristen. Nah, mereka ini kan bukan Kristen Pak, atau mereka udah keburu ateis. Nah, bagi kita yang Kristen, perkuat doa. Ya, karena Roh Kudus nanti ketika melanda, dia akan menginsafkan. Dan dia akan menunjukkan mereka yang mengungsinya kemana. Hanya itu yang bisa kita lakukan Pak, karena kita nggak ada di Eropa Pak, kita di Indonesia Pak. Yes. Ya, tapi kita doakan teman-teman yang di Eropa, supaya mereka juga mengingatkan gereja-gereja lain, siap. Karena gereja adalah perahu Nuh, tempat untuk berlindung. Gereja buka semua, open. Tetapi kita juga berdoa, gembala-gembalanya semuanya juga supaya dilawat Tuhan. Jadi memang yang pertama bisa kita lakukan hanya mendoakan, tapi doanya tepat sasaran, yaitu mendoakan supaya gereja bangkit, hamba-hamba Tuhannya bangkit, sehingga siap menampung para pengungsi dan seterusnya. Yes. Sobat penyembah, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir, hari kiamat segera akan tiba. Tanda disampaikan tadi oleh Pastor Dhani Krishna Supangas sudah jelas. Sampar pandemi di mana-mana, perang di mana-mana, kasih menjadi dingin, bencana alam, kelaparan, juga banyak yang murtad, kasih menjadi dingin. Terlebih ayat 14-24, Injil diberitakan. Biarlah kami memegang Wahyu pasal 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu supaya seorang pun tidak mengambil mahkotamu. Kami pegang Yesus Kristus, kami pegang keluarga kami, pelayanan kami, ibadah kami untuk kami setia kepada Yesus sampai seumur hidup kami dan selama-lamanya. Biarlah kami yang belum mengenal Engkau bertobat, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, dan kami mengenal Yesus seumur hidup kami. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam worship yang akan datang yang lebih powerful lagi. Yes.